Tidak ada omongan asas praduga tidak bersalah. Tidak ada tantangan kepada KPK untuk membuktikan bahwa kadernya tidak bersalah. Tidak ada omongan bahwa Rio Capella terlalu mahal untuk diborgol macam kasusnya Johnny G. Plate. Sehingga akhirnya publik pun sempat mempertanyakan kenapa perlakuannya jadi beda. Apakah karena beda nilainya? Kasus Rio Capella itu harganya 200 juta rupiah, sementara kasusnya Johnny G. Plate mencapai 8 triliun rupiah. Apakah karena sekarang Nasdem mengusung Anies Baswedan yang merupakan antitesis Presiden Jokowi? Apakah karena sekarang Nasdem sedang bekerja sama dengan partai-partai oposisi? Kalau memang begitu, bahwa Nasdem bersikap beda karena sudah berada di kubu oposisi, mengapa menteri-menteri Nasdem tidak mundur dari kabinet Presiden Jokowi? Inilah keblunderan yang dimiliki oleh Surya Paloh. Maunya main dua kaki, tapi dirinya malah tidak tahu diri. Hai Celebes People, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dikabarkan jadi tersangka atas kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Namun sejauh ini Komisi Pemberantasan Korupsi belum mengumumkan keterlibatan SYL dalam dugaan TPK yang dimaksud. Juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan bahwa lembaga anti rasuah itu tengah mengusut kasus dugaan korupsi di Kementan. Bahkan kini KPK tengah melakukan penyelidikan atas dugaan itu. Beberapa pihak telah dimintai keterangan, namun Ali Fikri tak merinci pihak yang dimaksud. Fikri menegaskan masuknya KPK menyelidiki dugaan TPK di Kementerian Pertanian semata-mata untuk penegakan hukum. Lantaran masih dalam proses penyelidikan, KPK enggan memberikan informasi lebih jauh dan rinci. Namun KPK memastikan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut setelah prosesnya selesai. Penyelidikan di Kementerian Pertanian ini sudah lama kami lakukan. Ya, setidaknya kalau meningkat pada proses penyelidikan itu sekitar di awal tahun 2023, artinya hampir 6 bulan yang lalu, kan gitu ya. Kemudian yang kedua, tentu sebelumnya kan ada proses laporan masyarakat yang masuk ke KPK, dan di sana ada proses panjang, ya, ada permintaan klarifikasi, verifikasi telaahan dan sebagainya, ya, baik dari pihak pelapornya ataupun pada pihak-pihak tertentu sebagai pengumpulan bahan pengayaan informasi. Ada analisis yang dilakukan oleh tim pengaduan masyarakat sehingga kemudian perlu ditindaklanjuti dan dilimpahkan pada proses penindakan melalui penyelidikan, begitu ya. Jadi saat ini masih dalam proses pengumpulan bahan keterangan, permintaan keterangan atau penyelidikan, dan betul memang kami menjadwalkan besok hari Jumat ya, tanggal 16 Juni mengundang Menteri Pertanian, begitu ya, untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK sekitar jam 9.30. Suratnya, informasi yang kami peroleh sudah disampaikan, gitu ya, sehingga kami berharap kepada yang bersangkutan bisa hadir di Gedung Merah Putih KPK memenuhi undangan dari KPK, dari tim penyelidik KPK. Ini juga sebagai pemahaman bersama, tentu kami memakai istilah mengundang, jangan kemudian nanti disalahpahamkan juga ya. Karena dalam proses penyelidikan itu memang istilahnya mengundang ya, permintaan keterangan, klarifikasi dan lain-lainnya begitu ya. Nanti pada proses berikutnya kalau kemudian kami menemukan peristiwa pidananya bahwa kemudian ada dugaan korupsi, kemudian kami temukan pihak yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, pasti nanti kami pada gilirannya tingkatkan pada kegiatan penyidikan. Jajaran penegak hukum nampaknya terus saja memelototi kelakuan sejumlah menteri, khususnya dari Partai Nasdem. Setelah Bapak Johnny Plate jadi tersangka dan tahanan Kejaksaan Agung, hari-hari ini muncul berita seperti ini. Menteri Pertanian Bapak Syahrul Yassin Limpo, mantan Gubernur Sulawesi Selatan 2 periode, sedang jadi target KPK. Kemungkinan akan segera jadi tersangka. Jadi jaksa KPK sedang berlomba memelototi dan menersangkakan
kader-kader Nasdem. Belum termasuk informasi yang saya peroleh, sedikit bocoran. Sejumlah kader Nasdem di daerah juga akan jadi target, kemungkinan akan dieksekusi sebelum pemilu tahun 2024 nanti. Mudah-mudahan informasi ini tidak benar. Tapi apa artinya kasus para pejabat Nasdem yang sudah menjadi target atau ditersangkakan? Satu, secara politik Partai Nasdem sedang mengalami proses pembusukan citra dengan memanfaatkan aparat penegak hukum. Jadi tangan-tangan penegak hukum menjadi instrumen untuk menjelekkan, mencitra burukan Partai Nasdem. Kedua, ini desakan agar Partai Nasdem mencabut pencapresan Anies Baswedan. Artinya menggagalkan, segera gagalkan tuh Pak Anies Baswedan. Jadi serangan juga untuk koalisi perubahan untuk persatuan. Serangan untuk Pak Anies Baswedan. Nah, ini kan Partai Demokrat ya diobok-obok terus, diganggu terus ya oleh orang istana. Tetapi tentu saja kita tidak boleh menutup mata atau menyangkali fakta hukum kalau itu ada fakta hukumnya. Jadi harus ada presentasi yang terbuka oleh penegak hukum. Kasus-kasus apa saja ini? Ini belum diumumkan oleh KPK. Hanya ada bocoran informasi. Bolak-balik saya sampaikan, hati-hati mengelola keuangan negara. Karena kita kelola ini di setiap kementerian gede banget. Harus diawasi, harus dikontrol, harus dicek. Bolak-balik saya sampaikan, sekecil apapun uang itu. Apa? Nah itu urusannya siapa? Kalau urusan penegak hukum ya tanyakan ke penegak hukum lah, jangan ditanyakan ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Media sosial saat ini diramaikan oleh isu korupsi yang diduga terjadi di Kementerian Pertanian. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo juga diisukan bakal jadi tersangka sebagai hasil dari proses penyelidikan kasus tersebut. Isunya sendiri sudah sangat santer karena diberitakan di berbagai media, walaupun sifatnya masih disebut sebagai bakal. Jadi belum sama sekali ada pernyataan resmi dari KPK tentang status sebagai tersangka. Saudaraku sebangsa dan setanah air, korupsi itu adalah sebuah tindakan kejahatan yang sangat luar biasa, yang sangat biadab dan sangat kurang ajar. Saya kira di semua partai politik ada saja kadernya yang kena kasus korupsi. Namanya juga manusia. Ketika ada kesempatan, kalau nggak kuat iman, ya tergoda dan berbuat korup. Tinggal bagaimana pihak partai politik menyikapinya. Misalnya, kita lihat saja rekam jejak Partai Demokrat. Partai yang pernah merilis video yang terkenal hingga sekarang yang mengandung kata-kata "katakan tidak pada korupsi". Video ini dirilis dalam rangka kampanye Partai Demokrat pada pemilu tahun 2009. Namun, belakangan jadi bumerang karena bintang video itu justru kena kasus korupsi, seperti Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Andi Malarangeng, dan Angelina Sondak. Artinya, Demokrat tidak sesuai dengan iklannya.
Ditambah lagi dengan adanya ganjalan dalam kasus korupsi Hambalang, yakni tidak diperiksanya anak SBY, yakni Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas. Padahal ada dugaan kuat keterlibatannya dalam kasus tersebut. Bahkan saat itu KPK sempat dituduh memberikan perlakuan khusus pada Ibas oleh kubu Anas Urbaningrum. Ini adalah sebuah ganjalan besar yang tidak pernah tuntas sampai saat ini. Namun, imbas kasus korupsi ini sudah dirasakan oleh Demokrat. Citranya ambruk di pemilu-pemilu selanjutnya. Angkanya pun terus merosot tajam. Nah, di PDIP juga ada kadernya yang terjerat kasus korupsi. Misalnya, kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Sosial dari PDIP, Juliari Batubara. Itu angka suapnya mencapai puluhan miliar rupiah. Namun, sikap PDIP tetap mendukung langkah KPK dan menghormati proses hukum yang berlangsung. Tidak seperti Partai Demokrat. Angka elektabilitas PDIP sesudah ada kasus korupsi itu masih tinggi. Saya kira kemungkinan besar juga karena ada pengaruh kuat dari kinerja Presiden Jokowi. Walaupun ada kasus korupsi, masyarakat bisa melihatnya sebagai kasus individual. Lalu, bagaimana dengan Partai Nasdem? Ketika Menkominfo yang juga Sekjen Nasdem, Johnny G. Plate, ditetapkan jadi tersangka korupsi proyek infrastruktur BTS senilai 8 triliun rupiah, Nasdem malah jungkir balik membela Johnny G. Plate. Selain menyediakan bantuan hukum, Johnny G. Plate juga tidak dipecat dari Nasdem. Surya Paloh menyebut bahwa mereka mengacu pada asas praduga tak bersalah. Artinya, Nasdem tidak percaya akan kebenaran kasus korupsi itu. Surya Paloh sampai menyebut bahwa Johnny G. Plate terlalu mahal untuk diborgol jika ternyata pada akhirnya tidak terbukti terlibat dalam kasus dugaan korupsi itu. Terakhir itu, pada awal bulan Juni, Nasdem menyatakan akan mengajukan pra-peradilan, yang kemudian dijawab pihak Kejaksaan Agung bahwa Kejagung siap menghadapinya. Namun, pra-peradilan ini akhirnya batal, karena pihak Kejaksaan sudah melimpahkan kasusnya ke pengadilan. Yang menjadi pertanyaan publik adalah, ketika melihat rekam jejak Nasdem, beberapa tahun lalu, seorang kader Nasdem yang juga menjabat sebagai Sekjen Nasdem pada waktu itu, Patrice Rio Capella, juga terkena kasus korupsi, di mana Rio Capella ini menerima gratifikasi dalam bentuk uang tunai sebesar 200 juta rupiah, tepatnya pada tahun 2015. Rio Capella kemudian mengundurkan diri dari Nasdem dan dari jabatannya di DPR RI. Waktu itu, Surya Paloh tidak mempermasalahkan kasus hukum itu. Surya Paloh menegaskan partainya menghargai dan menjunjung tinggi penegakan hukum. Bantuan hukum yang siap diberikan Nasdem pun katanya bukan untuk membebaskan Rio Capella dari jeratan hukum. Nasdem tetap meminta Rio Capella keluar atau mundur dari Partai Nasdem. Tidak ada omongan asas praduga tidak bersalah. Tidak ada tantangan kepada KPK untuk membuktikan bahwa kadernya tidak bersalah. Tidak ada omongan bahwa Rio Capella terlalu mahal untuk diborgol macam kasusnya Johnny G. Plate. Sehingga akhirnya publik pun sempat mempertanyakan kenapa perlakuannya jadi beda. Apakah karena beda nilainya? Kasus Rio Capella itu harganya 200 juta rupiah, sementara kasusnya Johnny G. Plate mencapai 8 triliun rupiah. Apakah karena sekarang Nasdem mengusung Anies Baswedan yang merupakan antitesis Presiden Jokowi? Apakah karena sekarang Nasdem sedang bekerja sama dengan partai-partai oposisi? Kalau memang begitu, bahwa Nasdem bersikap beda karena sudah berada di kubu oposisi, mengapa menteri-menteri Nasdem tidak mundur dari kabinet Presiden Jokowi?
Inilah keblunderan yang dimiliki oleh Surya Paloh. Maunya main dua kaki, tapi dirinya malah tidak tahu diri. Dan sekarang, kembali beredar isu keterlibatan menteri dari Nasdem dalam kasus dugaan korupsi. Walaupun masih isu dan belum ada pernyataan resmi dari KPK, tapi isu ini sudah menjadi pemberitaan di banyak media. Dan tentunya jadi bahan keramaian pembicaraan netizen di media sosial. Sampai nama Menteri Syahrul Yassin Limpo jadi trending di Twitter. Media mendapatkan informasi dari KPK bahwa memang benar sedang ada penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Ini diungkap oleh PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu. Sedangkan menurut Kabag Pemberitaan KPK, yakni Ali Fikri, adalah benar adanya tahap proses permintaan keterangan kepada sejumlah pihak terkait dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Jadi, pernyataan dari KPK hanya sampai di situ saja. Kita harus menunggu sampai ada pernyataan resmi dari KPK. Ini terus terang saya lebih suka kalau kasus ini ditangani oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kayaknya lebih mantap ketimbang KPK yang menanganinya. Ya, kita tunggu juga adalah bagaimana sikap Nasdem nantinya. Apakah sama dengan sikapnya terhadap kasus Johnny G. Plate? Atau dengan mantan sekjen yang dulu, Rio Capella? Yang pasti, ketika ada pernyataan resmi dari KPK, Nasdem harus siap dengan imbasnya. Apakah Nasdem akan tetap mau bertemu dengan Puan Maharani dari PDIP seperti rencana semula? Atau Nasdem akan menjauhi kubu Presiden Jokowi? Pertanyaan-pertanyaan ini bakal menarik karena juga akan menentukan nasib capres yang diusung oleh Partai Nasdem, yakni Anies Rashid Baswedan. Atau apakah ini pertanda buruk bahwa Nasdem benaran akan bubar dan Anies Baswedan akan gagal sebelum bertarung? Jawabannya, mari kita menunggu karena hanya waktu yang tahu kapan doa-doa dari pembenci Anies Baswedan akan terkabul. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI.